Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Irwan Afandi, STMSC. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan aplikasi Business Intelligence dari Data Warehouse. Pertama, di sini kami memaparkan arsitektur data untuk dua proses bisnis utama yang diadaptasi dari database AdventureWorks. Tujuan pemodelan ini adalah untuk memetakan dua alur kerja berbeda, namun saling berkaitan secara kronologis. Yang pertama ada proses penjualan, yang berfokus pada pendapatan, volume pesanan dan juga interaksi antara pelanggan, karyawan, serta produk. Yang kedua ada proses pengiriman yang berfokus pada efisiensi logistik, biaya transportasi atau freight, dan beban pengiriman ke berbagai wilayah. Kedua proses ini dianalisis secara terpisah, namun terintegrasi dalam satu sistem data warehouse. Selanjutnya, dalam organisasi data ini, kami menggunakan fact calculation schema, di mana karakteristik utama dari skema ini terlihat dari keberadaan dua tabel fakta yang berdiri berdampingan. Yang pertama adalah tabel sales fact, di mana tabel ini mencatat matriks transaksi seperti line total, subtotal, dan order quantity. Tabel ini memiliki dimensi eksklusif untuk analisis mendalam, yaitu customer DIM, employee DIM, dan juga produk DIM. Yang kedua adalah tabel shipment fact, di mana tabel ini performa pengiriman seperti freight dan total weight. Analisis pada tabel ini didukung oleh dimensi wilayah melalui address DIM dan vendor pengiriman melalui shipment method DIM. Mulai dimensi time di pusat, perusahaan dapat melakukan sinkronisasi data lintas departemen. Dengan arsitektur ini, manajemen dapat menjawab pertanyaan strategis seperti bagaimana tren pendapatan dari waktu ke waktu, produk dan karyawan mana yang paling berkontribusi terhadap penjualan, serta wilayah mana yang menyerap biaya logistik terbesar dan perlu dioptimalkan. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu untuk dimensi dasar, kami hanya menggunakan alur input dan juga output, namun terdapat perlakuan khusus pada tiga tabel utama. Yang pertama ada dimensi waktu atau time dim. Data pada dimensi ini tidak diambil dari database asli, melainkan dibuat secara otomatis menggunakan generate row dan add sequence, dan selanjutnya langkah kalkulator digunakan untuk mengekstrak atribut detail seperti hari, bulan, dan juga tahun. Yang kedua yaitu ada faktor penjualan atau sell fact. Setelah data transaksi diinput, dilakukan serangkaian database lookup ke dimensi waktu, pelanggan, karyawan, dan juga produk. Proses ini bertujuan untuk mengambil surrogate key sebelum data penjualan disimpan ke database fakta. Yang ketiga yaitu ada fakta pengiriman atau shipment fact. Alurnya hampir sama dengan fakta penjualan, namun lookup difokuskan pada dimensi waktu, metode pengiriman atau ship method, dan juga alamat atau address untuk memetakan beban biaya logistik. Secara teknis, penggunaan proses lookup ini bertujuan untuk memastikan integritas data antara tabel transaksi dan juga dimensi yang terkait. Tahapan selanjutnya yaitu implementasi online analytical processing atau OLAP. Bagian ini bertujuan mengubah data yang sudah tersimpan rapi di dalam data warehouse menjadi informasi yang interaktif dan juga mudah dianalisis oleh pengguna bisnis. Tools yang kami gunakan berupa sumber data yang kami gunakan berasal dari database AdventureWorks dan juga OLAP Engine yang kami gunakan menggunakan Mondrian. Langkah pertama dari OLAP yang kami lakukan adalah perancangan skema Mondrian dengan cara membuat file berbasis XML yang berfungsi sebagai peta logis bagi mesin Mondrian. Disinilah mencakup berapa yaitu mana yang merupakan tabel fakta, misalnya sales spec, dan mana yang merupakan tabel dimensi. Lalu apa saja measure atau angka yang akan dihitung seperti total penjualan, juga jumlah barang, serta bagaimana struktur hierarki dimensi. Contohnya mendefinisikan bahwa dimensi waktu memiliki tingkat dari tahun, turun ke kuartal, lalu turun ke bulan. Kami membuat dua file skema utama yaitu sales XML untuk analisis penjualan dan juga shipment XML untuk analisis pengiriman. Lalu tahapan selanjutnya adalah membangun antarmuka visual menggunakan file JSP. File seperti sales JSP dan juga shipment JSP berfungsi sebagai wadah tampilan di browser yang dimana kami menanamkan query awal yang menggunakan bahasa MDX dengan menggunakan fungsi cross join dan juga default member. Selanjutnya, saya akan melakukan demo aplikasi atau Business Intelligence App yang telah kelompok kami buat. Jadi, tampilan awal dari Business Intelligence App ini adalah halaman sign in, yang dimana pada halaman ini, user perlu memasukkan username dan password yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian, setelah berhasil sign in, user akan diarahkan pada tampilan Executive Sales Dashboard,
yang dimana dashboard ini dirancang untuk kendali penuh atas data penjualan. Dari Executive Sales Dashboard sendiri terdapat 4 tab yang akan saya jelaskan satu persatu. Tab pertama adalah Sales Summary yang merupakan titik awal pantauan kesehatan finansial. Terdapat kartu total revenue, kemudian kartu produk terjual, kemudian terdapat juga kartu rata-rata nilai transaksi yang memberikan gambaran offset secara instan. Grafik di bawahnya ini terdapat pemetaan tren bulanan serta dominasi kategori produk. Tab selanjutnya adalah tab Customer Analysis, yaitu fokus pada loyalitas, terdapat kartu total pelanggan, pendapatan per pelanggan, dan produk terbeli untuk mengukur nilai ekonomi tiap basis masa. Di bawahnya terdapat tabel RFM yang digunakan untuk menentukan prioritas layanan pelanggan. Tab ketiga adalah Salesforce Performance yang membedah produktivitas tim, terdapat kartu rata-rata closing, omset, dan volume per karyawan, yang menunjukkan performa individu. Kemudian di bawahnya terdapat grafik efisiensi yang membantu mengidentifikasi sales paling kompetitif. Tab keempat atau tab terakhir adalah Product and Inventory yang merupakan pantauan aset dan pemasok. Terdapat kartu nilai aset, harga jual, dan vendor aktif yang memastikan supply terjaga. Di bawahnya juga terdapat scatter plot yang memetakan korelasi harga terhadap volume penjualan di pasar. Selain keempat tab tersebut, user juga dapat mengatur filter, terdapat filter tahun laporan, pilih kategori, nama sales, dan nama pelanggan. User dapat langsung memilihnya pada menu-menu berikut, atau user juga dapat langsung mengklik pada salah satu kartu, misalnya pada kartu proporsi penjualan per kategori. Jika diklik bytes, maka semua kartu akan otomatis menampilkan data sesuai dengan filter yang telah dipilih, yaitu kategori bytes, untuk semua tab. Juga jika hal ini juga berlaku untuk filter lainnya seperti nama pelanggan, kemudian juga sales. Untuk clear filter, user dapat langsung mengklik button clear pada menu di atas. Selanjutnya, ada Logistic and Shipment Dashboard. Dashboard ini memantau efisiensi jalur distribusi. Tab pertama terdapat Delivery Performance yang mengevaluasi beban kerja logistik, terdiri dari kartu total pengiriman, kemudian biaya freight, dan rata-rata biaya kirim, untuk memastikan biaya tetap terkontrol. Visual Trend memantau lonjakan volume harian. Kemudian tab kedua adalah Shipping Method and Cost, yaitu analisis efisiensi vendor, terdapat kartu jumlah vendor, biaya per pound, dan metode terpopuler untuk membandingkan efektivitas jalur pengiriman. Di bawahnya juga terdapat grafik biaya versus berat untuk membantu menemukan titik kirim paling ekonomis. Di tab ketiga adalah Regional Analysis, yaitu pemetaan secara global, terdapat kartu total wilayah, wilayah termahal, dan rata-rata berat untuk memetakan konsentrasi beban logistik. Peta interaktif memudahkan pemantauan biaya per rute tujuan. Pada dashboard ini juga user dapat mengeklik kartu ataupun memilih filter seperti Executive Sales Dashboard untuk menyesuaikan dashboard sesuai dengan hal yang ingin dianalisis. Pada fitur external page akan menampilkan hasil olah cube yang telah kita buat tadi. Yang pertama, tampilan sales cube-nya. Fitur utamanya adalah kemampuan analisis berdasarkan 4 dimensi, waktu dan juga produk. Pengguna dapat dengan mudah melakukan drill down pada dimensi produk untuk melihat performa kategori hingga ke nama barang yang spesifik, atau menganalisis tren penjualan secara year over year menggunakan dimensi waktu. Ini akan menjawab pertanyaan bisnis seperti apa produk dengan penjualan tertinggi di tahun 2012. Lalu yang selanjutnya ada Shipment Cube. Fitur utamanya dari cube ini adalah hierarki geografis pada dimensi alamat. Manajemen dapat melihat total biaya pengiriman nasional, lalu melakukan drill down ke level wilayah atau teritori, dan lebih dalam lagi hingga ke level provinsi. Hal ini sangat krusial untuk mengidentifikasi area geografis mana yang memakan biaya logistik terbesar. Sekian dari pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.